warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap semangat ya, semoga selalu dalam sehat. Oke, untuk transformasi kemarin sudah dibahas ya. Yang pertama kemarin ada pencerminan, kemudian ada translasi. Nah, untuk selanjutnya kali ini akan dibahas tentang yuk kita temukan bersama. Siapa yang pernah ini? Ini adalah salah satu contoh rotasi dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum membahas rotasi lebih jauh lagi, sebelumnya akan dibahas tentang rotasi pada sebuah titik. Nah, langsung praktik untuk rotasi sejauh 90 derajat ya. Nah, langsung misal di sini ada titik 5,2 akan dirotasikan sejauh 90 derajat. Sejauh 90 derajat itu arahnya ke kiri, berlawanan jarum jam. Berarti kalau titiknya di sini nanti arahnya ke sana ya, ke kiri ya. Langkah pertama setelah ditentukan titiknya, tarik garis titik dari 0,0 ke titik sini ya, ke titik A5,2. Langkah berikutnya, dari kertas yang sudah disiapkan kemarin, pastikan kertas itu siku-siku ya. Letakkan di sini. Nah, pastikan ini siku-siku. Kemudian garis dari titik 0,0 ini ke sana. Menyesuaikan ya. Selanjutnya, ukur dari titik O ke A ini sama dengan dari O ke bayangannya sini. Bisa pakai penggaris panjang langsung diukur, bisa pakai busur atau pakai jangka gitu ya. Coba saya pakai busur dulu. Nah, di sini letaknya. Jadi awalnya dari 5,2 ini terus sejauh 90 derajat. Nah, disinilah titiknya, titik hasil rotasi sejauh 90 derajat. Nah, ternyata di titik negatif 2,5. Jadi inilah bayangannya gitu ya. Nah, selanjutnya bagaimana kalau nanti dirotasi sejauh negatif 270? Nah, nanti karena dirotasi sejauh negatif 270 maka nanti arahnya berlawanan dengan yang tadi. Nanti arahnya dari titik A ini, nanti dari titik A ini nanti ke bawah sini ke kanan, arahnya berlawanan. Nah, ketemunya di titik yang sama, di negatif 2,5. Jadi kesimpulannya adalah suatu titik jika dirotasikan terhadap 90 derajat ataupun negatif 270 hasilnya adalah sama. Oke, sekarang mau merotasikan titik A5,2 ini sejauh negatif 90 derajat. Nah, caranya sama, letakkan titiknya kemudian tarik dari titik 0 ke A. Kemudian letakkan kertas yang sudah disiapkan kemarin ya. Nah, kalau kemarin yang 90 kan arahnya di atas, sekarang negatif 90 arahnya di bawah sini karena berlawanan dengan jarum jam. Kemudian tarik garis dari titik 0,0 sejajar dengan yang siku-siku ini gitu ya. Udah, kemudian tentukan bayangan dari titik A5,2 ini di sini. Caranya sama, bisa dengan menggunakan garis ukur dari 0 ke A berapa, kemudian sama caranya dengan dari 0 ke bayangannya di sini. Bisa dengan menggunakan busur juga. Nah, seperti ini. Sama, ternyata ketemu di titik berapa ya ini ya? Nah, ketemu di titik 2, negatif 5. Inilah bayangannya dari 5,2. Ini ketemu 2, negatif 5 ya. Nah, itu setelah dirotasikan sejauh negatif 90 derajat, arahnya ke bawah sini. Selanjutnya bagaimana kalau dirotasikan sejauh 270 derajat titik A ini? Nah, kalau dirotasikan sejauh 270 derajat berarti dari titik A5,5 ini arahnya ke kiri ya, karena negatif. Nah, berarti ketemunya di
titik yang sama juga, yaitu di A ini 2, negatif 5 gitu ya. Jadi kesimpulannya titik dirotasikan sejauh negatif 90 derajat maupun 270 derajat, hasil bayangannya adalah sama. Nah, sekarang mau merotasikan titik A 5,2 sejauh 180 derajat. Nah, berarti arahnya berlawanan jarum jam, berarti ke kiri di sini ya. Nah, langkah pertama tentukan titiknya, kemudian langsung buat garis lurus melalui titik 0,0 dan titik A. Nah, teruskan saja lurus karena akan membentuk sudut 180. Bisa langsung diukur dari 0 ke A, jaraknya sama dengan nanti 0 ke bayangannya, gitu ya. Bisa pakai penggaris panjang langsung atau langsung pakai busur seperti ini. Nah, disinilah letak bayangan setelah dirotasikan sejauh 180 derajat. Di sini ketemu negatif 5, negatif 2 ya. Nah, bagaimana kalau nanti dirotasikan sejauh negatif 180? Nah, berarti dari sini arahnya searah jarum jam alias ke bawah sini, gitu ya. Jadi nanti ketemunya di titik yang sama. Nah, kalau dibuat nanti akan seperti ini, arahnya ke bawah sini ya. Nah, ketemunya di negatif 5,2, arahnya ke bawah, gitu ya. Jadi kesimpulannya, kalau titik dirotasikan sejauh 180 derajat ataupun negatif 180 derajat, hasil bayangannya adalah sama. Oke ya. Yuk sekarang kita analisis dari titik-titik percobaan yang sudah dicoba bersama ya. Nah, kemarin sudah dicoba adalah titiknya A, 5,2, kemudian hasilnya adalah negatif 2,5. Nah, perhatikan kalau posisi di sini adalah X, Y. Nah, bayangannya menjadi 5 adalah X ya. Di sini X. Kemudian Y 2. Tetapi di sini ada negatifnya. Nah, berarti hasilnya adalah negatif Y, X. Begitu juga dengan ini. Ini X, Y, X-nya negatif 4, ini X ya. Kemudian Y-nya di sini 3, di sini menjadi negatif 3 alias negatif Y. Nah, dari kasus ini bisa disimpulkan bahwa suatu titik X, Y dirotasikan baik 90 derajat ataupun negatif 270 derajat, hasil bayangannya adalah negatif Y, X, gitu ya. Nah, sekarang untuk yang rotasi negatif 90 derajat dan 270, hasilnya adalah untuk A 5,2 hasilnya 2,5. Ini X, Y, kemudian di sini 5 sebagai X. Nah, berarti ada negatifnya, negatif X. Y-nya tetap. Nah, berarti hasilnya adalah Y, negatif X. Bagaimana kalau yang B negatif 3,3, negatif 4,3? Hasilnya adalah ini X, ini Y, Y-nya 3. Berarti di sini Y ya. Di sini berarti 4. Di sini adalah negatif 4 punya X. Di sini 4, berarti di sini negatif X, gitu ya. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa jika titik X, Y misal dirotasikan sejauh negatif 90 derajat ataupun 270, hasil rotasinya adalah Y, negatif X, gitu ya. Nah, yang ketiga, jika titik A 5,2 dirotasikan baik terhadap 180 derajat ataupun negatif 180 derajat, hasilnya adalah negatif 5, negatif 2. Ini X, Y, X, Y. Oh, di sini berarti negatif X, negatif Y. Itu ya. Untuk contoh kedua menjadi, nah, di sini X, Y, X-nya negatif 4, di sini menjadi 4, berarti menjadi negatif X, ya. Negatif. Nah, kesimpulannya apa? Jika suatu titik X, Y dirotasikan sejauh 180 ataupun 180 ya, ini ya. Hasil rotasinya adalah negatif X, negatif Y. Nah, inilah kesimpulan dari praktek yang sudah kita laksanakan, gitu ya. Oke, ini adalah kesimpulannya ya. Nanti bisa digunakan untuk merotasikan
membangun datar seperti segitiga, kemudian trapesium, kemudian persegi panjang, dan masih banyak lagi. Dan rumus tadi yang sudah kita temukan tinggal langsung pakai tanpa praktek lagi. Oke? Nah, bagaimana? Gampang kan? Dengan semangat sudah bisa menemukan kan apa itu rotasi, kemudian kita sudah menemukan rumus-rumusnya. Oke, untuk next pertemuan tentang dilatasi ya, jangan lupa sekian dulu, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.